Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Berjumpa kembali dengan Ibu pada materi kesetimbangan kimia. Kita pelajari ini untuk kelas 11 semester 1. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan pengelompokan reaksi kimia menjadi reaksi berkesudahan dan reaksi kesetimbangan. Untuk tujuan yang kedua, menjelaskan pengertian kesetimbangan kimia. Untuk tujuan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu membedakan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita mulai dengan konsep setimbang ya anak-anak, sebelum lebih lanjut mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Proses setimbang yaitu contohnya setimbangan air dengan uap air dalam sebuah botol. Ya, kita ketahui bersama yang namanya air itu bisa berubah menjadi uap air. Nah, bagaimana bila botol terbuka? Apa yang terjadi? Dan bila botol tertutup? Ya, pasti anak-anak sudah bisa berpikir ya, kalau botolnya terbuka, yang namanya air itu akan berubah menjadi uap dan uapnya akan keluar ya. Tapi ketika botolnya tertutup, air tersebut yang berubah menjadi uap airnya tidak bisa keluar karena akibat ditutup. Akhirnya si uap air akan berubah kembali menjadi air ya. Di sanalah terjadi proses setimbang. Nah, berdasarkan arah reaksinya ya, reaksi kimia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama irreversible atau reaksi berkesudahan, dan yang kedua reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, ini contoh reaksi irreversible. Belerang ya dibakar akan menghasilkan gas belerang dioksida. Seperti ini, belerangnya habis. Sini reaksi irreversible itu yaitu reaksi yang hanya berlangsung satu arah. Hasil reaksi tidak dapat diubah menjadi zat pereaksi. Biasanya persamaan reaksinya ditulis dengan satu anak panah. Sekarang kita bedakan dengan reaksi reversible ini ya. SO2 ya ketika dibakar kembali akan berubah menjadi gas SO3. Nah, SO3 ini di sana ada tanda panah kembali, artinya bisa berubah menjadi SO2 dan O2 ya. Jadi reaksi reversible itu reaksi yang berlangsung dua arah atau dapat balik. Hasil reaksi dapat diubah menjadi zat pereaksi. Biasanya persamaan reaksinya ditulis dengan dua anak panah. Seperti ini ya. Nah, kemudian apa itu kesetimbangan kimia? Ya, anak-anak pasti bisa menjawabnya ya. Yang di rumah, kesetimbangan kimia itu diartikan sebagai kondisi yang dicapai suatu reaksi jika laju reaksi dalam dua arah yang berlawanan adalah sama dan konsentrasi reaktan serta produk tetap ya. Jadi di situ tidak ada yang berkurang reaktannya atau produknya, tidak ada juga yang bertambah, tetapi tetap konsentrasinya. Di sini coba bisa kita perhatikan kapankah kesetimbangan kimia terjadi ya. Situ ada SO2 tambah O2 tadi yang dibakar, yang di bawahnya ada SO3 ini. Ini SO2 ini dan gas SO3. Kita membakar SO2 dan O2. Di sini akan terbentuk SO3 ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita ibaratkan laju reaksinya P1 untuk SO2 dengan O2 dan P2 untuk SO3. Coba perhatikan. Nah, ini SO2 itu ketika bereaksi
Konsentrasinya akan berkurang dan terbentuklah SO3. Nah, dalam kurun waktu di situ akan terjadi konsentrasi yang tetap ya. Artinya di sini terjadilah keadaan setimbang ya. Jadi keadaan setimbang itu terjadi ketika P1 sama dengan P2 atau laju reaksi maju harus sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah lagi dalam suatu waktu tertentu. Nah, sebut juga ya kesetimbangan dinamis ya yang tadi. Contohnya di sini proses penguapan air. Partikel air yang menguap sama banyak dengan partikel air yang mengembun. Jadi, kesetimbangan dinamis itu kesetimbangan di mana pada suatu keadaan setimbang reaksi tidak diam ya, tetapi terjadi dua reaksi sama berlawanan arah yang mempunyai laju reaksi yang sama. Kemudian ciri-ciri kesetimbangan ini untuk tujuan yang kedua tadi, apa sih ciri-ciri kesetimbangan? Ya, di sini yang pertama, reaksi terjadi dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah berlawanan dengan laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Ciri yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel, artinya tidak bisa dilihat dengan mata kita secara langsung. Yang keempat, cirinya semua komponen yang terlibat dalam sistem kesetimbangan tetap ada ya, tidak ada yang hilang. Nah, di sini tujuan yang terakhir kita harus bisa membedakan antara macam-macam reaksi kesetimbangan ya. Ada dua tadi sudah disebutkan di awal, yaitu ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen ya. Apa itu bedanya? Kesetimbangan homogen itu di sini homogen artinya sama ya. Jadi suatu sistem kesetimbangan di mana zat-zat yang bereaksi yang terlibat dalam sistem kesetimbangan itu akan sama ya. Berbeda dengan kesetimbangan heterogen, yaitu semua pasa yang terlibat dalam sistem kesetimbangan itu berbeda. Makanya yang di kesetimbangan homogen itu ada dua, ada yang pasa gas, jadi zat-zat yang bereaksi itu semuanya berwujud gas, dan ada juga yang pasa larutan ya. Jadi yang terlibat zat-zatnya itu berupa larutan semua. Berbeda dengan kesetimbangan heterogen. Kalau heterogen itu ada yang pasa padat gas, artinya zat yang bereaksi itu ada yang berwujud padat dan ada juga yang berwujud gas. Ataupun ada juga pasa padat larutan, artinya yang berwujud padat dan larutan. Dan yang terakhir ada pasa padat larutan dan gas ya. Jadi wujudnya ada 3 semua, ada yang padat, ada yang larutan, dan ada yang gas ya. Ya, sekian video pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.